Guys, ini gimana ya? Kalau misalnya ngangkat kesenian ini bagus, tapi kesenian apa yang populer di Surabaya, di Jawa Timur khususnya Surabaya. Jadi teman-teman bilang, kalau mau ludruk aja. Ludruk. Terus aku bilang, ya udah kalau kalian mau ludruk, ayo kita gas ludruk. Kita pengen anak muda untuk meregenerasi ludruk, dan dia memang juga tujuannya dia membuat komunitas itu adalah untuk regenerasi ludruk. Jadi kita sama-sama visinya sama kayak gitu. Milih harus apa yang direlakan, mau kepanitiaannya yang direlakan atau organisasinya yang direlakan atau tugasnya itu direlakan. Itu yang kalau menurut saya jadi kendala gitu ya. Dan itu juga kalau dari saya sendiri sempat jadi konflik, cuman ya gimana ya, kita harus kalau kerja dalam tim ya juga harus mau profesional, mau ngalah, mau kalau mau hasilnya baik ya lakukan yang terbaik gitu. Generasi milenial terutama generasi anak sekarang ini sudah kacau baru, memaknai ludruk aja sudah tidak terlepas dari kita coba membuat satu konsep yang dimana konsep ini bisa diminati banyak anak muda. Halo, selamat datang kembali di podcast Harian Surya dan Tribun Jatim Network. Cakap sana, Cakap sini. Wah, ini Akira hari ini kedatangan tamu-tamu cantik. Masih muda. Dari Universitas Kristen Petra. Jadi di sini Akira ditemani oleh dua bintang tamu spesial dari Universitas Kristen Petra. Tepatnya adalah mahasiswi dari program broadcast dan jurnalisme. Ada Maria, halo Maria, dan juga ada Tessa di sini. Halo. Nah, ini pada episode kali ini Tribuners, kami bertiga akan membahas mengenai film pendek yang dibuat oleh teman-teman dari Universitas Kristen Petra yang datang pada hari ini. Nah, untuk berkenalan, Akira akan membahas sedikit tentang apa sih yang dikerjakan oleh teman-teman dari Universitas Kristen Petra ini. Jadi Akira dapat sedikit bocoran mengenai film ini merupakan film pendek berdurasi 15 menit yang dibuat oleh teman-teman mahasiswa dari Universitas Kristen Petra yang saat ini sedang menempuh pendidikan di semester 6, betul? Yes, semester 6. Oke, nah ini judulnya adalah Lensa Ludruk. Nah ini Lensa Ludruk, itu tentang apa sih? Teman-teman kalau boleh dijelaskan, terus kayak kan film itu juga berbagai genre ya, ada yang mungkin genrenya horor, romance dan sebagainya. Nah kalau di Lensa Ludruk ini dia mengambil yang apa? Gitu. Oke, silakan mau Maria atau Tessa? Atau saya yang jelasin? Oke. Lensa ludruk. Lensa ludruk ini kami ambil itu ke kesenian ya. Oke. Kesenian. Iya. Ternyata masih gugup. Yes. Oke. Jadi Lensa Ludruk ini tuh sebuah film dokumenter. Benar. Yang singkat, cuma 15 menit biar mungkin orang-orang gampang nontonnya, nggak terlalu lama. Ini juga tentang sebuah kesenian ludruk di Surabaya. Oke, berarti fokusnya tentang budaya seni ludruk di betul. Surabaya. Nah, apa sih yang bikin kalian kemudian tertarik untuk membuat dokumenter soal ludruk? Karena sebenarnya di Surabaya sendiri juga ludruk ini jarang
apa ya, kayak jarang diperhatikan gitu loh. Nah, terus kalian punya ide untuk oke, kita akan mengambil ludruk untuk dijadikan dokumenter. Tuh, berangkat dari mana idenya? Oh, itu pertama. Ya, Langsung pertama. nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Kenapa kita ngambil ide ludruk? Nah, pertama itu saya dan teman-teman saya itu kepikiran kesenian di Surabaya ini yang ciri khas Surabaya, Jawa Timur. Jadi saya nanya ke teman-teman saya, soalnya kan saya ini sendirinya dari luar pulau ya. Dari mana kalau boleh tahu? Dari NTT, Kupang. Oh wow, sangat jauh. Ya. Jadi saya nanya ke teman-teman saya, guys ini gimana ya? Kalau misalnya ngangkat kesenian ini bagus, tapi kesenian apa yang populer di Surabaya, di Jawa Timur khususnya Surabaya. Jadi teman-teman bilang, kalau mau ludruk aja. Ludruk. Terus aku bilang, ya udah kalau kalian mau ludruk, ayo kita gas ludruk. Terus kita cari-cari tahu kan, kita sendiri tahu kalau ludruk ini itu di generasi sekarang itu kurang diperhatikan oleh anak generasi milenial. Jadi kita tuh mau mengambil ide ludruk ini, mau menginformasikan ke teman-teman kalau sebenarnya ludruk saat ini tuh masih eksis juga. Ludruk sekarang itu masih bisa hidup gitu ya hidup dengan caranya mereka sendiri, atau bisa juga ludruk ini mengikuti perkembangan zaman begitu. Mungkin dari Tessa ada tambahan? Ya, jadi kita tadi ya melihatnya bahwa ludruk bisa berkembang dengan zaman. Kan biasanya kalau kita ngomong soal kesenian kan orang-orang tua, orang-orang dewasa yang cuma tahu, kita anak-anak muda ini kayaknya nggak tertarik deh, kayaknya bukan zamannya kita gitu. Tapi sebenarnya kesenian itu ya pastinya harus dilestarikan ya kan, dan ini salah satu caranya kita juga untuk kasih tahu ke anak-anak muda bahwa ya kesenian seperti kesenian ludruk ini nggak cuma buat orang-orang tua aja, tapi juga ada kok, cocok kok buat kita anak-anak muda gitu. Oke, nah kalau apa ya istilahnya kayak waktu melakukan penggarapan video itu, kalian untuk kenal sama ludruknya itu nyari di mana? Maksudnya kan kita benar-benar nggak tahu nih anak muda soal ludruk, terus kalian untuk dapat sources dari mana gitu untuk kenal sama ludruk ini untuk komunitasnya, untuk dijadikan dokumenter? Yang pasti kita riset dulu ya, riset di internet ludruk ini apa, ludruk ini bagaimana keadaannya sekarang. Jadi kita itu yang pertama riset, pokoknya riset mendalam-dalam, cari tahu tentang ludruk bagaimana, dan akhirnya kita mendapat sedikit adalah beberapa yang pas, tapi ternyata riset yang kita cari itu ternyata beda dengan hasil yang di lapangan, pokoknya gitu, berbeda. Boleh nggak ngasih apa ya istilahnya kayak sedikit bocoran gitu, apa yang perbedaan apa yang kalian temukan ketika mencari informasi mengenai ludruk dan apa yang kalian temukan di lapangan? Mungkin karena kalau di internet kita searching di Google gitu ya, mungkin nggak terlalu banyak yang membahas mengenai ludruk, gitu ya pasti. Dan sangat niche gitu ya, sangat orang-orang tidak banyak tahu. Dan komunitasnya ini sendiri pun ya memang ada di sosial media, dia aktif gitu, tapi kan nggak langsung besar yang memang terkenal yang ada di ludruk. Bahkan kalau kita searching ludruk kan ya pasti yang keluar ya yang kayak Cak Kartolo, yang tua-tua gitu ya. Jadi yang pasti kita lihat itu, kita searching pada saat riset itu yang ketemu ya orang-orang yang tua itu. Susah untuk mencari komunitasnya. Komunitas muda. Komunitas muda. Nah, saat ketemu komunitas mudanya itu gimana cara kalian untuk bertemu sama komunitas muda? Kan kalian nemunya justru orang-orang yang mungkin udah tua, yang memang dari dulu mereka main ludruk gitu. Untuk ketemu sama komunitas yang muda ini gimana? Nah, uniknya itu kita nemu komunitas muda ini di lewat IG. The power of social media ya pastinya. Emang di era sekarang siapa sih yang nggak nyari apapun di sosial media? Terus berarti dari sosial media. Terus kalian
mungkin kayak perkenalan gitu. Ya kita kontak juga kontak. kan, terus kita juga ketemuin mereka dan ngobrol-ngobrol juga sama mereka tentunya sebelum kita buat film dokumenter ini. Nah, waktu ngobrol ini biasanya kalau pendekatan untuk bikin film kan harus kayak komunikasi dulu kayak orangnya mau apa enggak. Nah, itu waktu kalian ngobrol sama komunitasnya welcome gak sih? Maksudnya kan jarang banget ada orang yang angkat soal ludruk. Terus mereka gimana waktu itu? Apakah mereka antusias atau gimana waktu kalian menawari untuk Jadi pas saat kita bertemu dengan narasumbernya, saya sebut saja narasumbernya itu Cak Robert. Oke. Cak Robert itu orangnya welcome banget. Oh, jadi wow. Selamat. iya selamat. Jadi sangat diajak ngobrol tuh nyambung kita. Malah Cak Robertnya itu tanya kembali ke kita kenapa kalian mau ngambil ludruk, kenapa ini ide kalian ini gimana. Terus sampai Cak Robert sendiri tuh ngasih konsep ke kita. Kayaknya mending kalian bikin gini boleh deh gitu. Konsep ini menarik gitu. Terus ada beberapa ide dari Cak Robert kita pakai. Ada juga yang dari kita gitu. Jadi kayak saling ngebantu. Ya, saling ngebantu. Oke, mudah banget jadinya. Maksudnya bukan mudah banget sih, mempermudah jalan untuk mengerjakan film ini. Iya. Mungkin juga karena visinya kita sama ya kan. Kita pengen anak muda untuk meregenerasi ludruk dan dia memang juga tujuannya dia membuat komunitas itu adalah untuk regenerasi ludruk. Jadi kita sama-sama visinya sama kayak gitu. Oke, jadi enak jalannya. Oke. Nah, karena film ini berdurasi 15 menit. Butuh berapa lama sih untuk ngerjain mulai dari anggaplah mulai dari pra produksi sampai film ini selesai? Berapa bulannya? 1 semester lebih. Wow. Iya sih, dari proposal terus dari ide dari ide terus proposal. Untuk proses produksinya? 2 bulan apa? Ya 2 bulan. Ya. Wow. Dari proses syuting, edit ya 2 bulan, kurang lebih 2 bulan. Itu kan aku belum nonton ya kan videonya. Jadi aku pengen tahu itu selama kalian proses syuting dengan komunitas ludruk itu apa aja, maksudnya mengikuti kegiatan komunitas ludruk kah atau murni untuk si komunitas ini untuk ngasih tahu ludruk itu kayak gimana gitu? Dua-duanya ya. Dua-duanya. Jadi kita juga ngikutin. Jadi mulai dari mereka latihan buat properti, bahkan kehidupannya mereka bagaimana gitu. Karena kan kita juga nggak mau ya ludruk cuman penampilannya aja ya kan, pasti kan ada Di belakang cerita di belakangnya gitu. Oke, baik. Kemudian untuk proses kan itu awalnya dari ide, kemudian kalian jadikan sebagai sebuah film dokumenter. Apa yang menjadi tantangan kalian selama proses pembuatan itu? Kalau ngomong tantangan sih pasti banyak ya. Selain menemukan komunitas itu tadi Iya. karena udah dibahas. Susah itu sudah. Tantangan yang pertama itu cari narasumber. Kita tuh sebenarnya waktu awal-awal itu cari narasumbernya cukup sulit. Pas sebenarnya kita dapat narasumber A, tapi kita sudah survei juga, sudah melakukan wawancara, tapi waktu konsultasi dengan dosennya tolak. Oke. Kurang pas sama ide kita yaitu regenerasi, soal regenerasi. Jadi kita harus cari, akhirnya dapat lah komunitas lintas ini lewat sosial media. Terus apalagi ya rintangan kedua itu sesuaiin jadwal sama narasumbernya. Soalnya kan kita juga kuliah kan, jadi harus nentuin narasumbernya, jadwalnya gimana. Aku tuh baru tahu kalau pemain ludruk ini jadwalnya mereka itu kalau lagi mau enak diwawancara itu pas malam hari. Jadi kita itu harus wawancara mereka tuh malam hari. Agak effort ya. Ya agak tapi effort banget. Jadi kita habis kuliah, malamnya lanjut wawancara sama narasumbernya gitu. Ya, dan penampilan mereka kan juga bukan siang hari tapi malam hari kan. Ya. Itu belum juga tantangan kayak ya kan kita
mereka penampilan di outdoor kan, semi outdoor dengan kayak hujan, terus rame orang kayak gitu-gitu yang mungkin secara teknikal kan juga jadi suatu tantangan buat kita ya, mungkin ya masih kuliah juga. Iya. Tapi dari rencana yang kalian bikin untuk proses pembuatan film ini, ada nggak beberapa rencana tuh yang kayak nggak sesuai sama kalian kayak atau gagal dilaksanakan? Oh, tentu ada. Ya pastinya. Pasti Ini ada. adalah cerita yang menarik. Tantangannya itu kita udah jadwalkan apa ya, dengan narasumbernya itu harusnya tanggal yang mereka perform, kita syuting tapi dibatalkan performnya. Jadi mau nggak mau apa ya, kita harus kayak reschedule gitu. Misalnya dari narasumbernya tuh batalnya tuh H-1 masalahnya. Kita diberitahunya itu misalnya hari ini, sore ini, padahal tayangannya tuh besok, performnya tuh besok, jadi dibatalin hari ini gitu. Jadi kayak, aduh kita mikirnya ini mau gimana ya? Kita kayak langsung ngeblank kayak, apa ya yang harus dilakukan. Terus, tapi untungnya itu narasumbernya itu walaupun ditunda, narasumbernya itu tetap undang kita untuk ngobrol lagi ke depannya tuh gimana. Puji Tuhan narasumbernya itu waktu keesokan harinya narasumbernya itu ngundang kita buat ngobrol-ngobrol lagi gimana nih kalian mau syuting pementasannya tuh gimana. Jadi Kak Robert sendiri itu bilang gimana kalau kita buat pementasan sendiri untuk anak-anak UK Petra ini syuting kita sebagai film dokumenter. Jadi kayak puji syukur penyelamat ya. Jadi kayak spesial. Iya, spesial buat anak UK Petra untuk syuting Ludruk Luntas gitu. Oke. Waduh. Terus waktu tapi karena tadi nggak sesuai rencana terus udah ada plan B-nya ya. Nah, ini nih, aku punya satu pertanyaan. Jadi ketika kan biasanya kalau misal gagal nggak sesuai rencana, itu pasti putus asa kan rasanya. Iya banget. Apalagi kalau itu bikin, karena beberapa temanku juga ada yang bikin film. Terus kalau misal kayak nggak sesuai rencana tuh pengennya kayak ya udahlah ganti judul aja, atau ya udahlah ganti tema aja, nggak usah tema ini. Kalian sempat ada di tahap itu nggak? Waktu kayak ini gagal, ini nggak sesuai rencana, ini kayak gini, sempat ada yang mikir kayak gitu nggak? Pengen ganti aja gitu? Enggak sih, kayaknya enggak, soalnya prosesnya itu udah di tengah. Iya, kan sudah di tengah-tengah, kita juga ya mau gimana lagi, harus jalan gitu. Soalnya kalau ulang, waktunya udah mepet banget. Iya mepet banget, waktunya nggak sempat. Jadi harus gas lah. Ya pokoknya gas aja, nggak mau gimana lagi gitu loh. Oke. Nah ini kan aku balik ke manajemen tim ya. Ini kan kalian nggak mungkin ngerjain sendiri. Ada beberapa tim yang membantu kalian di belakang proses pembuatan film ini. Nah untuk manajemen tim sendiri gimana waktu pembuatan film ini? Apakah karena kalau masih kuliah itu kan biasanya masih egois ya. Gimana ya? Aku takut judging ini gimana sih? Gak apa. Karena kalau misal aku balik di masa seumur kalian ya pasti akan ada beberapa teman yang merasa egois. Aku harus kayak gini, aku harus kayak gitu. Nggak bisa dijadiin satu. Itu gimana? Itu juga jadi kendala kalian nggak waktu di proses pembuatan film dokumenter ini? Pastinya sih. Apalagi kan kalau saya sendiri ini kan bukan cuman kuliah, ini bukan cuma soal mata kuliah, tapi juga ada kayak organisasi, kepanitiaan, itu kan juga nyita waktu juga kan. Kadang-kadang juga milih harus apa yang direlakan, mau kepanitiaan yang direlakan atau organisasi yang direlakan atau tugasnya itu direlakan. Itu yang kalau menurut saya jadi kendala gitu ya. Dan itu juga kalau dari saya sendiri sempat jadi konflik, cuman ya gimana ya, kita harus kalau kerja dalam tim ya juga harus profesional, mau ngalah, mau kalau mau hasilnya baik ya lakukan yang terbaik gitu. Ternyata masalah mahasiswa dari tahun ke tahun sama ya. Soal itu lagi. Nah
Kalau di film dokumenter ini ada pemeranan nggak sih? Misal kan setahu aku kalau film dokumenter itu semuanya asli ya, maksudnya Cak Robert ya berperan sebagai Cak Robert gitu. Kalau di kalian ada peran-peran tambahan nggak? Karena kan tadi sebenarnya nggak ada pementasan karena batal tadi, terus akhirnya dibikinlah pementasan buatan. Nah itu kalian juga ada peran-peran lain nggak dari mungkin dari teman-teman untuk penonton kah atau apa atau harus ada apa? Mungkin narasumber kita yang banyak gitu ya. Nah itu gimana cara manajemen manajemen narasumber sebanyak itu untuk dokumenter? Manajemen sendiri itu di manajemen ini sama Cak Robert sendiri ya. Iya. Kita Wah Cak Robert Anda menolong sekali. jadi kita nanya, Cak ini kita mau wawancara nih. Kira-kira narasumber mana yang menurut Cak Robert itu apa ya? Cocok, bisa diajak Iya, ngomong. bisa diajak Karena ngomong. kan nggak semua orang bisa wawancara gitu loh, takutnya gugup atau gimana gitu. Jadi Cak Robertnya itu nunjuk, oh ini Cak Ipul, ada siapa lagi, Kak Puput, ya banyak ya, siapa Banyak lagi ya, kok. Cak Roni, Cak siapa lagi ya, Banyak kok, Cak Ribut, kebanyakannya iya, ini pemain-pemainnya pemain gitu. komunitas Luntas sendiri. Pemain dari komunitas yang menurut Cak Robert ini bisa untuk orang diajak wawancara. Iya, gitu. Oke. Kalau kita ngomongin soal pembuatan film, pasti ini pada ketawa pasti udah tahu nih pertanyaannya mau kemana. Kalau ngomongin soal pembuatan film, pasti nggak jauh dari budgeting. Ya. Nah, ini kalau untuk film dokumenter Lensa Ludruk sendiri gimana? Maksudnya budgeting kalian untuk film ini segimana? Terus apa proposal untuk sponsor kah atau apa atau patungan? Agak sedih ya. Spill aja ya budgetingnya itu kurang lebih 5 sampai 6 juta. Untuk satu film kah Iya, atau iya. oh berarti dibagi? Yes. Ya. Oh, Jadi oke. kita itu nabung. Ada 6 Setiap orang. bulan Setiap dia bulan nabung. kita nabung. Sebentar gitu. nangis dulu. Jadi biar nggak apa ya, biar Nggak terlalu berat nggak juga terlalu gitu. berat pas di akhir gitu. Oke, 5 juta untuk satu film dokumenter berdurasi 15 menit yang mengangkat tentang budaya di Surabaya. Wah, keren nih perjuangan. Maksudnya untuk ini aku bisa sebut adalah effort kalian untuk melestarikan satu budaya di Surabaya. Terlebih kalau dari Maria sendiri kan juga bukan orang asli Surabaya. Berarti kayak effortnya dia justru lebih untuk film ini udah bukan. Tapi kan tetap ini budaya Indonesia. Iya, budaya Indonesia soalnya. Hampir saja saya salah. Tapi dari kelompok kita itu kebanyakan dari luar pulau. Tapi masih di bukan luar pulau sih, maksudnya Ada ya di Jawa di Timur. Jawa Timur tapi bukan Surabaya. ya. Oke, nggak apa-apa. Tetap ini adalah dalam rangka melestarikan budaya Indonesia. Dan juga mengenal kan. Ya, bagi anak-anak yang belum mengenal ludruk. Berarti kan juga kalian para anggota ini juga belajar kan sebelumnya belajar. tentang ludruk ini kayak gimana, apalagi teman-teman yang emang bukan dari Surabaya. Rumah saya. Iya, terutama kamu Ludruk yang apa sih? Oke, di search. Oh, ludruk ini. Oh, tentang ada 3 tahap. Iya. Apal dia. Iya, Bikin catatan. Iya, kidungan. Oh, oke. Wow, menarik. Jadi kan kita bukan cuma sekedar melestarikan, ya kita sendiri juga belajar gitu loh. Oke, nah ini aku mau balik lagi ke manajemen kalian sebagai satu tim. Itu kan kalau di tim banyak kepala, banyak ide. Kemudian gimana kalian meramu semua ide dari teman-teman kalian itu untuk dijadikan satu tujuan. Nah, kalian ada nggak, misal kayak aku nggak tahu ya kalau di pembuatan film itu apakah ada satu teori khusus untuk menjadikan semua ide itu untuk satu tujuan atau gimana gitu? Kalau banyak ide sih pasti banyak, terutama saya dengan ide. Iya, kan kita pasti punya pengen Pemikiran, pengen ini gitu kan. Tapi ya kembali lagi Nah, itu gimana kita, ngeresumnya itu? Kita konsultasi ke dosen gimana, dosen sendiri yang
ini nih yang menarik, kalian bawa ini aja, yaitu regenerasi ludruk. Jadi kita ambil regenerasi ludruk buat ide kita gitu. Ada apa lagi ya? Awalnya kan pastinya banyak ide ini dari saya, dari Maria dan juga dari teman-teman semuanya pasti ada idenya, tapi dilihat juga kemungkinannya kita bisa melaksanakannya dalam durasi waktunya, terus apakah kitanya sanggup untuk melakukannya. Jadi banyak banget pertimbangan gitu loh. Dan makanya akhirnya diambillah keputusan untuk oke, ludruk aja yang ada di Surabaya. Gitu. Regenerasi ya. Oke. Aku pengen tahu dong, sepanjang kalian bikin lensa ludruk ini ada nggak cerita menarik? Entah itu di mana, pokoknya dari kalian deh. Soal apa sih cerita menarik yang kalian dapat ketika pembuatan film ini? Menarik. Atau waktu mungkin kayak, oh iya pernah waktu bikin ini tuh aku sampai bela-belain hujan-hujanan kayak atau apa, pokoknya yang mungkin effortnya lebih atau yang kayak gimana gitu. Apa ya? Ya. Kita sih pasti effortnya lebih ya pastinya untuk buat ini. Menariknya kita keliling Surabaya. Ya itu Dari barat ke timur, Iya. barat timur, barat timur. Jauh ya. Ya budgetnya habis tuh di Iya. bensin. Menariknya kita keliling Surabaya. Tapi berarti jadinya kalian tahu beberapa spot di antara Surabaya Barat dan Surabaya Timur. betul. Oke, berarti apa ya, hal yang menarik ya, kalian dapat itu tadi inspirasi baru di tempat-tempat baru di Surabaya Barat dan sampai Surabaya Timur. Surabaya Timur tuh berarti kampus kalian ya? Atau bukan? Surabaya Timur mana sih? kemarin ke pusat kan, kebanyakan tempat-tempat tempat-tempat kayak monumen kayak gitu kan, yang memang ikonik Surabaya banget. Gitu. Oke. Ada Nah, oh ya. gak apa-apa, lanjut aja. Menariknya itu baru rasain sih. Jadi anak malam. Wah, oh iya, sebelumnya dipantau ya. Ya Jadi tante anak jangan malam. lihat dulu. Jadi anak malam Surabaya. Oh, Nggak sih, itu oke. untuk tugas, karena tugas jadi kita harus pulang malam, berkorban gitu. Oke. Ya kan kalau ludruk selesainya kan mulainya juga malam, selesainya malam gitu. Kita shoot, kita mulai wawancara, mulai berbincang-bincang dengan narasumber itu jam 10 malam. Iya. Terus? Pokoknya sampai jam berapa ya? Pernah sampai jam 12, jam 1. Iya, kita pulang. Oh wow. Wow. Terus paginya kuliah waktu itu. Oh iya. Ya kuliah. Mantap teman-teman. Nah, tapi kalau lensa ludruk ini kan tugas untuk mata kuliah kalian. Kedepannya kan ini kalian udah ngerasain bikin film dokumenter itu kayak gini, susahnya gini, senengnya segini. Ada nggak nanti untuk keinginan kedepannya selain di luar tugas ya, mungkin nganggur nih bikin ini kayak bikin itu, ada nggak proyek ke depan untuk bikin film lagi? Untuk bikin film belum ada, tapi kita di semester 6 ini disuruh buat reality show. Wah, itu budgetingnya agak banyak lagi tuh. Budgetingnya agak banyak lagi. Oh, itu proyek kalian yang akan kalian kerjakan Ya, di semester di ini. semester ini. Semester ini. Berarti kalau semester ini berakhirnya kapan ya? Semester ini. Bulan Juni. Juni. Oh, oke. Di bulan itu akan bikin variety show. Boleh nggak aku tahu bocoran dikit mau bikin apa di variety show? Tugas variety show kalian nanti? Apa ya? Masih rahasia soalnya. Ya. belum. Apakah Masih aku harus ke rancangan. Petra dulu untuk lihat? Masih rancangan, belum Masih sampai rancangan. kayak ada ide. Oh, ini nih. Oke. Masih disembunyikan. Oke. Oke, baik. Nah, ini oke, udah lebih dari 30 menit ya. Tadi udah di. Ini menarik banget sih kalau misal ngomongin soal film dokumenter, karena selama ini yang aku tahu mengenai film dokumenter tentu aja biasanya akan membahas tentang budaya-budaya kebanyakan Ya. gitu. Termasuk yang dilakukan sama Maria dan juga Siapa, ayo? Tessa. Maria dan Tessa ini membuat mendokumentasikan kelestarian ludruk di Surabaya. Ini seandainya akhirnya ada waktu lagi mungkin kita bisa membahas lebih banyak lagi, tapi untuk saat ini kita
selesai sampai di sini ya putus. Jangan Nanti kalau kalian ada tugas-tugas menarik lagi kalian bisa kesini lagi nanti ngobrol sama aku lagi. Kalau gitu aku mau ngucapin terima kasih dan juga selamat untuk pembuatan filmnya. Ya, terima Yang kasih. ini bakal dirilis gimana sih? Maksudnya perilisannya nanti untuk kampus aja atau biasanya kan kalau di kampus ada pensi, ada malam seni yang kemudian nanti akan ditampilkan di situ atau gimana? Di bulan kemarin kita sudah ini kan Iya. screening. Udah screening. Oke, abis gini aku yang nonton. Iya. Selamat buat Maria dan Tessa juga teman-teman yang lain yang udah berhasil mengemas kesenian ludruk di Surabaya menjadi satu dokumenter dengan durasi 15 menit yang harapannya bisa untuk menggugah teman-teman remaja milenial untuk melestarikan budaya ludruk. Jadi nggak cuma berhenti di Maria dan juga Tessa, tapi harapannya juga untuk menyebar ke teman-teman di Surabaya dan juga Jawa Timur. Terima kasih Maria dan Tessa sudah hadir di podcast Harian Surya dan Tribun Jatim. Cakap sana cakap sini. Sampai jumpa di pekan berikutnya. Bye.